Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B dengan LKM Potensial Osmotik dan Plasmolisis. Perkenalkan, nama saya Zahra Delihesa dengan nomor NPM 2413024082. Perkenalkan, saya Nadia Yulia dengan NPM 2413024030. Perkenalkan, nama saya Amelia Sapiti dengan NPM 2413024042. Di sini kami akan menampilkan sebuah video prosedur praktikum yang telah kami lakukan. Selamat menonton! Potensial osmotik dan plasmolisis. Dengan pertanyaan ilmiah, apakah konsentrasi larutan berpengaruh terhadap kecepatan plasmolisis dan deplasmolisis pada sel tumbuhan? Dengan klaim kelompok kami, yaitu kelompok kami setuju bahwa konsentrasi larutan memengaruhi kecepatan plasmolisis dan desplasmolisis pada sel tumbuhan seperti epidermis bawang merah. Jadi, pertama-tama kita akan mengambil alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum pada kali ini. Nah, untuk alatnya ini ada disk cutting set, lalu ada gelas ukur, ada juga pipet tetes, ada gula putih, lalu ada bawang merah, cover gelas, silet, cawan petri, tisu, lalu yang terakhir ada mikroskop. Alat bahan ini akan kita gunakan untuk melakukan praktikum tentang apakah konsentrasi larutan itu berpengaruh terhadap kecepatan plasmolisis dan deplasmolisis pada tumbuhan. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa gram gula yang akan kita gunakan. Jadi di sini terdapat sebuah perhitungan untuk menghitung seberapa banyak gram gula yang akan kami pakai pada beberapa konsentrasi larutan. Nah, di sini kita mencari terlebih dahulu massa molekul relatifnya. Nah, karena kita pakai gula atau sukrosa, dia memiliki rumus molekul C12H22O11, sehingga untuk yang karbon itu jumlah atomnya 12, hidrogen itu jumlah atomnya 22, dan oksigen jumlah atomnya itu 11. Nah, kemudian nilai massa atom relatif masing-masing unsur itu diperoleh dari tabel periodik, yaitu untuk karbonnya itu 12, hidrogen itu 1, oksigen itu 16. Nah, perhitungan massa molekul relatif atau MR ini itu dilakukan dengan mengalihkan jumlah atom tiap unsur dengan massa atom relatifnya yang dari tabel periodik tadi, kemudian dijumlahkan. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus. Ini ada massa molekul relatif, itu kita kalikan aja. Misal di sini ada jumlah atom karbon itu ada 12 dikalikan dengan jumlah massa atom relatifnya itu 12. Kemudian di sini ada hidrogen, jumlah atomnya 22 dikalikan dengan massa atom relatifnya itu 1. Kemudian jumlah atom oksigennya ini 11 dikalikan dengan massa atom relatifnya itu 16. Kemudian kita kalikan saja dan mendapatkan hasil 342. Nah, ini jadi 342 ini adalah hasil dari massa relatif. Kemudian untuk yang angka kedua, itu kita menghitung gram dari gula yang akan kami gunakan pada beberapa konsentrasi. Nah, konsentrasi yang kita gunakan itu ada 0,5 molar, 1,5 molar, dan 2,5 molar. Dan air yang kita butuhkan itu per masing-masing konsentrasinya itu adalah 30. Setelah didapatkan hasil dari perhitungan massa relatif tadi, kemudian kita akan menghitung perhitungan gram dari masing-masing konsentrasi. Jadi selanjutnya kita akan mencari gram dari konsentrasi 0,5 molar dengan rumus molar sama dengan gram dibagi massa relatif dikali 1000 dibagi volume. Molarnya 0,5 dikali massa relatif yaitu 342 dikali volume 30 dibagi 1000. Kemudian menghasilkan 171 dikali 30 dibagi 1000. Yang hasilnya adalah 5,13 gram dari konsentrasi 0,5 molar. Kemudian kita akan mencari gram dari konsentrasi 1,5 molar dengan rumus gram sama dengan molar dikali massa relatif dikali volume dibagi 1000. Dengan molarnya 1,5 dikali massa relatif 342 dikali 30 dibagi 1000. Kemudian hasilnya 513 dikali 30 dibagi 1000 dengan hasil 15,39 gram. Selanjutnya kita akan menghitung gram dari konsentrasi 2,5 molar. Nah, untuk
untuk rumusnya yaitu gram sama dengan molar dikali massa relatif dikali volume dibagi dengan 1000. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya, yaitu di sini ada 2,5 molar dikali massa relatifnya yaitu 342 dikali volumenya 30 dan dibagi 1000, dan dihasilkan 855 dikali 30 dibagi 1000. Didapatkan hasil yaitu 25,65 gram. Jadi kesimpulannya, untuk gula yang dipakai pada konsentrasi 0,5 molar yaitu sebanyak 5,13 gram, untuk konsentrasi 1,5 molar yaitu sebanyak 15,39 gram, dan untuk konsentrasi 2,5 molar itu sebanyak 25,65 gram. Selanjutnya, kami akan menimbang sebanyak 5,13 gram gula untuk dipakai pada percobaan dengan konsentrasi 0,5 molar. Kemudian, setelah selesai ditimbang, pindahkan gula tersebut ke wadah yang telah disiapkan. Lalu selanjutnya, kami akan menimbang sebanyak 15,39 gram gula yang akan kami gunakan pada percobaan dengan konsentrasi 1,5 molar. Lalu yang terakhir, kami menimbang sebanyak 25,65 gram gula yang akan digunakan pada percobaan dengan konsentrasi 2,5 molar. Kemudian kita akan melakukan percobaan dengan konsentrasi 0,5 molar yang dilakukan dengan 3 kali percobaan. Tuangkan Aquades sebanyak 30 ml ke dalam gelas beker. Masukkan gula yang sudah ditimbang tadi ke dalam Aquades yang sudah diukur sebanyak 30 ml. Larutkan gula dengan Aquades, diaduk menggunakan batang pengaduk hingga gula larut di dalam Aquades tersebut.
Selanjutnya kita akan membuat preparat bawang merah yang pertama dengan cara mengupas kulit bawang merah, kemudian buat sayatan melintang dari bawang merah tersebut. Letakkan sayatan bawang merah tersebut pada objek gelas, kemudian tetesi 1-3 tetes air, kemudian amati di bawah mikroskop. Sebelum melakukan percobaan plasmolisis dan deplasmolisis, kita perlu melihat terlebih dahulu kondisi awal sel yang ada pada bawang merah tersebut. Lalu kita amati melalui mikroskop. Amati dengan perbesaran 400. Kemudian setelah dilihat dari kondisi awal pada sel bawang merah tersebut, kita melakukan percobaan plasmolisis dengan menggunakan larutan gula sebesar 5,13 gram yang telah dilarutkan sebelumnya, kemudian diamati dan juga dipasangkan stopwatch untuk mengetahui seberapa lama terjadi plasmolisis pada sel. Dan pada percobaan pertama dengan konsentrasi 0,5, plasmolisisnya terjadi pada menit ke-1 lewat 51 detik. Ini adalah dokumentasi sel-sel bawang merah yang terplasmolisis oleh gula dengan kadar sebanyak 5,13 gram. Hal ini terjadi karena air keluar secara osmosis sehingga protoplasmanya mengkerut. Kemudian kita bersihkan sisa larutan sukrosa yang ada pada spesimen bawang merah dan kita tetesi dengan Aquades untuk menghitung berapa lama sel bawang merah akan mengalami deplasmolisis. Setelah sel bawang merah mengalami deplasmolisis, maka matikan stopwatch dan catat waktu yang telah didapatkan. Berikut adalah sel-sel bawang merah yang telah mengalami deplasmolisis. Ini dapat dilihat melalui protoplasma yang mengembang kembali karena air masuk melewat osmosis. Lalu pada percobaan kedua dengan konsentrasi 0,5 molar, proses plasmolisis terjadi pada detik ke-113, sedangkan deplasmolisis terjadi pada detik ke-29. Kemudian pada percobaan ketiga, plasmolisis terjadi pada detik ke-114 dan deplasmolisis terjadi pada detik ke-30. Percobaan konsentrasi 1,5 molar. Pertama, siapkan Aquades sebanyak 30 ml ke dalam gelas beker. Lalu tambahkan gula sebanyak 15,39 gram. Dan aduk hingga gula tersebut larut. Selanjutnya, buat sayatan tipis bawang merah secara melintang dan letakkan pada kaca objek, lalu tetesi Aquades untuk melihat kondisi awal sel.
Untuk uji plasmolisis Aquades di lab, kemudian ditetesi larutan gula dan diamati di bawah mikroskop sambil menyalakan stopwatch. Dan ini adalah hasil percobaan pertama plasmolisis pada konsentrasi 1,5 molar. Pada percobaan pertama, plasmolisis terjadi pada detik ke-101. Setelah itu, untuk uji deplasmolisis, preparat dibersihkan dan ditetesi kembali dengan Aquades, lalu diamati sambil menyalakan stopwatch. Hasilnya, pada percobaan pertama, deplasmolisis terjadi pada detik ke-39. Ini adalah hasil dokumentasi pada percobaan kedua, konsentrasi 1,5 molar. Plasmolisis terjadi pada detik ke-43 dan deplasmolisis pada detik ke-39. Ini adalah hasil dokumentasi pada percobaan ketiga, konsentrasi 1,5 molar. Plasmolisis terjadi pada detik ke-35 dan deplasmolisis terjadi pada detik ke-66. Kemudian kita akan melakukan percobaan dengan konsentrasi 2,5 molar. Untuk langkah-langkah percobaannya itu sama seperti percobaan-percobaan sebelumnya. Siapkan Aquades sebanyak 30 ml. Lalu masukkan gula sebanyak 25,65 gram. Kemudian diaduk hingga gulanya larut. Kemudian buatlah sayatan melintang pada bawang merah dan sayatannya itu dibuat tipis agar sel-selnya itu terlihat jelas di mikroskop. Kemudian sayatannya itu diletakkan pada kaca objek. Untuk uji plasmolisis, preparat ditetesi larutan gula dan diamati dengan mikroskop sambil menyalakan stopwatch. Pada percobaan pertama dengan konsentrasi 2,5, plasmolisisnya terjadi pada detik ke-27. Dan ini adalah dokumentasi plasmolisis pada percobaan dengan konsentrasi 2,5. Setelah melakukan uji plasmolisis, selanjutnya adalah deplasmolisis. Larutan gula dibersihkan lalu digantikan dengan Aquades dan diamati kembali dengan mikroskop.
konsentrasi larutan yang tinggi menyebabkan plasmolisis terjadi dalam waktu yang lama. Hasilnya ada uji deplasmolisis dengan konsentrasi 2,5 molar pada percobaan pertama itu terjadi pada detik ke 123. Dan ini adalah hasil dokumentasi pada uji desplasmolisisnya. Pada percobaan kedua dengan konsentrasi 2,5, plasmolisis terjadi pada detik ke 33 dan deplasmolisis pada detik ke 79. Kemudian pada percobaan ketiganya, plasmolisis ini terjadi pada detik ke 28 dan deplasmolisis pada detik ke 120. Dan berikut adalah hasil tabel pengamatan uji plasmolisis dan deplasmolisis yang telah kami lakukan. Pada konsentrasi sukrosa 0,5 molar, rata-rata plasmolisis terjadi pada detik ke 113, sedangkan deplasmolisis terjadi dalam rata-rata 32 detik. Pada konsentrasi sukrosa 1,5 molar, plasmolisis berlangsung lebih cepat dengan rata-rata 60 detik dan deplasmolisis terjadi dalam 48 detik. Selanjutnya, pada konsentrasi sukrosa 2,5 molar, plasmolisis terjadi paling cepat yaitu dalam 29 detik, sedangkan deplasmolisisnya membutuhkan waktu yang paling lama yaitu 107 detik. Dengan waran kami berpendapat bahwa konsentrasi larutan memengaruhi kecepatan plasmolisis dan deplasmolisis pada sel epidermis bawang merah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konsentrasi zat terlarut yang menimbulkan tekanan osmotik, sehingga air bergerak melalui membran semipermeabel. Pada larutan dengan konsentrasi rendah yaitu 0,5 molar, perbedaan konsentrasi kecil sehingga perpindahan air berlangsung lambat. Akibatnya, plasmolisis memerlukan waktu lebih lama yaitu 113 detik, sedangkan deplasmolisis terjadi lebih cepat yaitu 32 detik. Sebaliknya, pada konsentrasi lebih tinggi yaitu 1,5 molar dan juga 2,5 molar, larutan bersifat semakin hipertonik sehingga tekanan osmotik meningkat dan air lebih cepat keluar dari sel, menyebabkan plasmolisis berlangsung lebih cepat sebanyak 60 dan juga 29 detik. Namun kondisi ini membuat sel kehilangan lebih banyak air sehingga proses masuknya kembali air menjadi lebih lambat, sehingga deplasmolisis berlangsung lebih lama. Secara keseluruhan, rata-rata waktu plasmolisis sekitar 67 detik dan plasmolisis sekitar 62 detik, yang menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi larutan berpengaruh langsung terhadap kecepatan kedua proses tersebut. Backing kami yaitu osmosis merupakan mekanisme perpindahan molekul air melalui membran semipermeabel dari larutan berkonsentrasi rendah menuju larutan berkonsentrasi lebih tinggi akibat adanya gradien osmotik, sehingga air bergerak dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik dan larutan sukrosa berperan sebagai agen osmotik yang menarik air keluar dari sel. Perbedaan konsentrasi antara kedua sisi membran menciptakan gradien osmotik yang mendorong air terus berpindah mengikuti perbedaan tersebut. Terutama karena molekul air dapat melewati membran semipermeabel secara bebas, sedangkan molekul sukrosa tidak mampu menembus membran, sehingga air bergerak menuju larutan yang lebih pekat. Salihin dan Hidayanti 2023. Kondisi hipertonik di luar sel memicu ekoosmosis, yaitu keluarnya air dari sel, sedangkan kondisi hipotonik menyebabkan endosmosis atau masuknya air ke dalam sel, dan kedua kondisi ini menjadi dasar terjadinya plasmolisis dan deplasmolisis. Maratus Soliha 2023. Pada kondisi hipertonik, tekanan osmotik larutan eksternal yang tinggi menyebabkan air keluar dari protoplas sehingga sel menyusut, vakuola mengecil, dan membran plasma terlepas dari dinding sel yang disebut plasmolisis, dengan laju proses yang semakin cepat seiring peningkatan konsentrasi larutan eksternal. Sridanti 2024. Sebaliknya, ketika sel dipindahkan ke larutan yang lebih encer, potensial osmotik mendorong air kembali masuk ke dalam sel, protoplas mengembang, dan membran plasma kembali menempel pada dinding sel sehingga terjadi pemulihan kondisi sel melalui proses deplasmolisis. Hasnunindah dan Suwandi 2018.
Menurut Tris et al. 2018 mempertegas bahwa lingkungan hipertonik menyebabkan plasmolisis akibat keluarnya air dari sel, sedangkan lingkungan hipotonik memungkinkan air kembali masuk sehingga terjadi deplasmolisis, sehingga konsentrasi larutan sukrosa menjadi faktor utama yang menentukan kecepatan kedua proses tersebut pada sel tumbuhan. Video praktikum dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.